Halo, shalom, saudara kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Apa kabarnya? Haleluya, semuanya sehat, amin. Mari kita akan segera memulai small group kita pada hari ini. Dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama di small group kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama sepakat untuk kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini akan menjadi firman yang mengubahkan hidup kami dan menjadikan kami serupa dengan Engkau. Terpuji nama Tuhan, berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, untuk pekan ini small group kita akan mengambil sebuah tema, hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap hari kita ini sering menghadapi dan menemukan bagaimana dunia ini mencoba untuk membentuk diri kita agar kita ini sesuai dengan dunia. Ya, mereka yaitu dunia berkata kepada kita, ya, kamu itu miskin, kamu itu bodoh, kamu tidak mungkin berhasil, kamu pasti gagal. Ya, kamu paling-paling itu pegawai rendahan. Ya, paling-paling kamu itu kontraktor. Ya, rumahmu paling kontrak sana, kontrak sini. Mau beli rumah, mau punya rumah, aduh, tidak mungkin, jangan mimpi, nanti kamu kecewa. Dengarkan, itu dunia berusaha untuk membawa setiap saudara hidup sesuai dengan caranya dunia. Apa yang saya katakan tadi, itulah cara dunia membentuk agar kita ini hidup sesuai dengan versi dunia. Kita dibawa masuk sesuai dengan versinya dunia. Tapi saya ingin membawa kabar buat saudara, kita harus pahami lebih dulu apa kata firman Tuhan tentang dunia. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang keenam dikatakan demikian, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik, perhatikan ini, kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya, dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, bagi Anda yang saat ini merasakan sedang lemah, ya, sedang berada dalam kebimbangan, ya, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Perhatikan ini, roh yang menguasai dunia ini adalah roh yang lemah, roh yang miskin, dan roh yang tidak berdaya. Jadi jangan bimbang ketika saudara mengikut Tuhan. Sekalipun dunia ini bisa menawarkan berbagai hal dalam kehidupan kita, misalnya dia menawarkan uang, dia menawarkan materi, dia menawarkan kesuksesan, keberhasilan di dunia ini, dia menawarkan pertolongan, dia bisa memberi Anda pekerjaan. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, dunia ini tidak berkuasa untuk menyelamatkan jiwa Anda. Karena ending saudara dan saya bukan ada di bumi ini, amin. Ending saudara dan saya itu adalah ketika nanti dalam dunia kekekalan, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan, amin. Tapi dunia mencoba, dunia yang lemah, miskin, dan tidak berdaya itu berusaha untuk menarik saudara agar saudara ikut dengan caranya dunia, sehingga kelak saudara tidak bersama-sama dengan Tuhan, tetapi Anda bersama-sama dengan kerajaan kegelapan di neraka. Ya, makanya semua pandangan-pandangan yang dunia tadi, ya, berikan kepada kita adalah pandangan-pandangan lemah, hancur, gagal, miskin, tidak mampu, tidak mungkin. Ini yang selalu menjadi cara pandang dunia. Dan dunia mencoba untuk berkata kepada saudara, nggak usah bermimpi besar, ya, nggak usah pengen ini dan itu, nanti kamu kecewa. Saya ingin berkata kepada setiap Anda, orang yang hidup sesuai dengan perkataan Tuhan adalah orang yang pasti akan menikmati hasil dari mimpi besarnya bersama-sama dengan Tuhan, amin. Yang membuat saudara bisa memiliki semuanya itu bukan karena engkau kaya, bukan karena ada sesuatu yang kau harapkan dari dirimu, tapi karena ada Tuhan, ada perkataan Tuhan yang diberikan kepada setiap saudara, amin. Oleh karena itu kita harus memutuskan hari ini untuk hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Mari katakan sama-sama, saya harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. 2, 3.
Saya harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Amin. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan? Ya. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Ini ayat yang tidak asing lagi. Mari kita akan membaca bersama-sama Matius pasal 4 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Pertanyaan kita yang pertama ini adalah, mengapa kita harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan, saudaraku? Alasannya adalah karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, hidupmu dan hidupku bukan ditentukan oleh orang lain. Hidupmu dan bukan ditentukan keberadaanmu saat ini. Hidupmu dan hidupku bukan ditentukan oleh masa lalumu. Apakah engkau anak orang kaya atau bukan? Tidak peduli. Apakah kau punya warisan atau tidak? Tidak peduli. Tapi yang penting adalah hidupmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Setiap hari, saudara, kita ini akan mendengar kabar-kabar dari dunia. Ya, setiap hari kita akan mendengar kabar-kabar dari dunia. Kita akan mendengar dari teman-teman kita. Kita mungkin akan mendengar dari sahabat kita. Mereka akan berkata kepada kita, enggak mungkin. Dan perkataan itu perkataan yang melemahkan. Perkataan itu perkataan yang membuat kita enggak yakin. Kita takut, kita khawatir. Ya, wah, anaknya bapak sakit ya. Cepetan Pak, diperiksakan. Nanti terlambat, bahaya loh Pak. Oh. Atau mungkin Anda tiba-tiba mendengar sebuah realita, Anda dapat surat PHK, Anda di PHK sebagai karyawan. Ya, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dengarkan ini, itu bisa saja terjadi karena kita hidup di dunia ini, amin. Tapi dengarkan ini, semua itu kabar dari dunia yang lemah dan miskin. Ya, nah kalau begitu, kalau kita mendengar seperti itu, apa yang mesti kita lakukan, saudaraku? Apa yang harus kita lakukan? Dengarkan ini sekali lagi. Kita harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Amin. Ya, kita bukan ikuti mereka, kita bukan ikuti kata dunia. Kita jangan setuju dengan dunia yang berkata kamu tidak bisa, apalagi kamu barusan di PHK, mana bisa kamu punya rumah, mana bisa kamu punya mobil, mana bisa kamu hidup. Mereka selalu melemahkan kita, dan jangan heran karena memang mereka ada di dunia ini dan mereka sudah larut dan hidup sesuai dengan pola dunia ini. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali, kita harus hidup sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kita harus memperkatakan ya apa yang firman Tuhan katakan. Makanya ini yang mesti kita lakukan. Kita harus banyak tahu tentang firman Tuhan. Ya, kita harus tahu firman Tuhan supaya apa? Supaya kita enggak dikalahkan oleh dunia. Kejatuhan Adam dan Hawa karena dia tidak ingat akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi iblis mencoba membingungkan. Hari ini saya ingin berkata kepada Anda yang sedang bingung, jangan bingung, katakan amin. Amin. Katakan jangan bingung. Amin. Katakan jangan bimbang. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Lihat, misalnya Anda sedang sakit, Anda lemah, Anda takut, Anda dengar firman Tuhan ini berkata, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Ketika sudah lemah engkau berkata, aku sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu untuk penyakitku. Aku sekarang sudah sembuh. Katakan amin. Yes, kita sudah sembuh. Katakan dengan iman kalau lemah. Amin. Kita harus mempercayai, saudaraku. Kita semua katakan, mungkin saudara berkata, mana mungkin kamu punya rumah?
Orang lain mulai melemahkan, sudahlah, tidak usah berharap sungguh-sungguh, nanti kamu kecewa. Anda pegang firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kita mempercayai. Jadi dari firman Tuhan ini kita harus percayai. Kita harus memperkatakan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, bahwa Tuhan pasti memberkati, Tuhan sudah memberkati, maka semua itu akan jadi dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi kita harus mempercayai, ya, bahwa kita sudah sembuh, bahwa kita sudah memiliki, karena kita sudah berdoa. Amin. Dan percaya, ya, Alkitab berkata, kalau berdoa, percaya, kamu akan menerimanya. Amin. Sekalipun saat ini masih merasa sakit, tapi Anda katakan, aku sudah sembuh. Sekalipun sekarang saudara belum punya rumah, dan rumahmu belum ada di tanganmu, tapi engkau katakan, terima kasih Tuhan, aku sudah dapat rumah daripada Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, dengar ini, bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan memiliki apa yang kau rindukan dalam hidup saudara. Amin. Mungkin saudara belum punya pekerjaan, dan engkau sudah berdoa untuk pekerjaan, katakan, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan itu. Katakan amin. Saudaraku, kita harus mempercayai perkataan Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Dan dengar ini, Tuhan itu bisa mengubah keadaan kita. Amin. Dan hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan saja. Amin. Yang kedua, mengapa kita harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan? 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus hidup sesuai dengan perkataan Tuhan? Karena hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Mari katakan bersama-sama, hidup saya ditentukan oleh apa yang saya percayai. 2, 3, hidup saya ditentukan oleh apa yang saya percayai. Jujur saya katakan kepada saudara, setiap hari saudara akan melihat, saudara akan mendengar, saudara akan merasakan hal-hal perkara-perkara yang negatif, yang buruk, yang tidak baik, yang tidak mungkin selama kita hidup di dunia ini. Di dunia ini saya katakan. Kenapa saudara? Karena di dunia ini roh yang menguasai dunia ini adalah roh yang lemah, roh yang miskin, roh yang tidak berdaya, roh yang tidak mampu, roh yang mustahil melakukan hal-hal besar, sehingga setiap hari engkau akan dengar itu, engkau akan menghadapi hal itu. Tetapi saudara, Tuhan ingin saudara hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan. Amin. Jangan ikuti, jangan dengar, jangan percayai. Belajarlah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4b berkata, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kalau saudara adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, engkau harus mengubah hidupmu. Engkau harus hidup dari percayamu. Kalau saudara percaya hidup, punya rumah, punya mobil, punya segalanya dengan cara begitu, jadilah sesuai imanmu. Ya, tapi kalau engkau mempercayai, oh Tuhan sanggup, Tuhan bisa, Tuhan pasti, Anda akan hidup, Anda akan menerima, Anda akan memetik buahnya dari apa yang kau percayai. Kita harus mempercayai perkataan Tuhan. Karena apa? Karena hidupmu ditentukan oleh apa yang kamu percayai. Kalau kamu percaya firman Tuhan, maka hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Apa yang Anda percayai menentukan apa yang akan Anda alami selama Anda di muka bumi ini. Kalau Anda percaya miskin, maka Anda akan miskin. Kalau Anda percaya gagal, maka Anda akan gagal. Tapi sebaliknya, kalau Anda percaya aku pasti berhasil, aku pasti sukses, aku pasti diberkati Tuhan, aku pasti punya rumah, aku pasti punya pekerjaan, aku pasti punya fasilitas. Dengarkan ini, pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Karena hidupmu ditentukan dari apa yang engkau percayai. Katakan amin. Oleh karena itu, kita perlu melakukan 3 hal ini, saudaraku. Yang pertama, ubah cara hidup Anda. Ya. Yang kedua, percayai perkataan Tuhan. Yang ketiga, ikuti perkataan Tuhan. Nah, ubah cara hidup itu artinya engkau belajar untuk menutup telinga terhadap suara-suara dunia, suara-suara negatif. Ya, kita nggak mungkin menghindar dari teman-teman kita yang negatif,
Tapi saya berkata kepada saudara, engkau bisa tutup telingamu terhadap suara-suara negatif itu. Mereka belum berkata, tapi engkau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku tetap percaya Tuhan. Amin. Jangan kepo terhadap berita-berita dunia yang buruk. Wah, ada berita ini, berita ini. Nggak usah kepo. Ketika engkau kepo, engkau akan down dan engkau akan hancur. Karena itu ubah cara hidupmu. Yang kedua, percayai perkataan Tuhan. Artinya apa? Hiduplah oleh iman. Sekarang kita belajar oleh iman. Iman itu artinya menghidupi apa yang engkau percaya, bukan apa yang engkau lihat. Ya, kita lebih banyak mendengar firman Tuhan. Ya, baca firman itu dengan suara. Bahkan perlu Anda mengulangi firman Tuhan, khotbah yang Anda dengar setiap minggu, setiap hari Selasa, small group, ulangi. Ada di YouTube, ada di Facebook, Anda ulangi supaya timbul iman. Dengarkan ini, kita harus belajar hidup oleh iman. Mungkin kenyataan yang terjadi, realita, fakta yang terjadi di depan matamu belum seperti yang kau harapkan, tapi kau berkata, itu bukan kenyataanku. Kenyataanku ada di dalam firman Tuhan. Amin. Ketika bisnis mulai sepi, jangan katakan, aduh bisnisku hancur, bisnisku sepi. Engkau berkata, tidak, ini bukan fakta. Aku ingin berkata, ini akan diubah oleh Tuhan. Engkau boleh berkata dengan iman, orang benar akan hidup dari imannya. Yang dilihat oleh mata jasmani sepi, tapi imanmu berkata ramai. Katakan amin. Haleluya. Nah, ketika engkau suka baca firman, engkau mulai memperkatakan firman, maka akan timbul iman di dalam hati saudara. Dan yang terakhir, ikuti perkataan Tuhan. Yang ketiga ini kita belajar taat. Ya, belajar taat. Kita harus belajar mempraktekkan firman. Saya ingin berbagi kepada saudara di akhir kisah ini. Beberapa waktu ini Tuhan izinkan saya berada di tengah-tengah keuangan saya yang berkurang. Ya. Tapi ketika itu saya lagi naik motor, tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, kamu nabur. Saudara tahu sebagai manusia, tentu di hati ini ada golakan, tapi kuat sekali. Kamu nabur. Di saat kamu sulit, kamu menabur. Di situ buahnya akan melimpah. Dan saya pergi melangkah. Saya nabur. Di saat saya lagi sulit. Di saat saya lagi dalam keadaan kritis. Tapi hal yang ajaib terjadi di hidup saya. Ya, yang tidak kelihatan terjadi. Ya, orang berkati saya di rekening saya. Tiba-tiba pagi-pagi orang datang menyampaikan berkat saya. Saya ingin berkata kepada setiap saudara, hidupmu ditentukan dari apa yang kau percayai. Karena itu, mari kita belajar hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan saya yakin ketika engkau percayakan perkataan Tuhan, maka saudara akan menikmati buahnya. Tuhan berkati. Mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami hari ini sudah belajar dari firman Tuhan ini. Kami hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu ingin berkata dalam nama Yesus, semua keluarga Alpha Center, bahkan setiap saudara, setiap orang yang berkenan untuk mendengar pengajaran ini, mereka akan hidup sesuai dengan perkataan Tuhan. Mereka nggak peduli dengan situasi mereka. Mereka tidak memandang penting untuk lihat fakta lihat oleh mata jasmani, tapi mereka akan mempedulikan apa yang mereka percaya dalam Tuhan. Mereka akan melakukan perkara-perkara besar sebab mereka hidup sesuai dengan firman. Kiranya Tuhan memberkati semua kami dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk di bagian sharing. Panduan sharing kita untuk pertanyaan pertama, apa berkat yang saudara sudah dapatkan dari pelajaran yang sudah disampaikan hari ini? Silahkan dibagikan. Dan yang kedua, apa komitmen saudara setelah mendengar pelajaran ini? Kiranya small group ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati dan shalom. Sampai jumpa.